Perang Salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Timur Tengah dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-13 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh Gereja Katolik. Perang Salib berbeda dari konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih demi memperoleh ampunan atas dosa yang sudah mereka akui. Ada sejarawan yang berpendapat bahwa hanya ziarah-ziarah bersenjata ke Yerusalem sajalah yang dapat disebut Perang Salib. Tetapi ada pula sejarawan yang berpendapat bahwa Perang Salib adalah semua kampanye militer Protestan dengan iming-iming uang Rp1 rohani bagi orang-orang yang ikut berjuang, atau segala macam perang suci Katolik, atau setiap perang yang dicetuskan pihak Katolik dengan iming-iming pahala rohani sebagai ciri utama. Perang Salib yang paling terkenal adalah perang perebutan tanah suci melawan kaum muslim di kawasan timur Mediterania antara tahun 109 sampai tahun 102. Pada 1095, Paus Urbanus II di Roma menerima seorang utusan Kaisar Bizantium Alexius I dari Konstantinopel yang mencari bantuan darurat untuk menghadapi ancaman bagi bangsa Turk. Paus tersebut bertindak segera dan melangsungkan suatu perang salib dengan tujuan mengamankan akses menuju tempat-tempat suci. Tiba di Jerman pada musim semi, para pemimpin utamanya, misalnya Miko dan Peter sang petapa, aktivitas anti-Yahudi ini memiliki kisaran yang luas, mulai dari kekerasan spontan secara terbatas sampai dengan serangan militer skala penuh terhadap komunitas-komunitas Yahudi di Mainz dan Cologne. Hal ini merupakan peristiwa besar pertama terkait kekerasan anti-Yahudi di Eropa dan dikutip oleh kaum Zionis pada abad ke-19 sebagai kebutuhan akan suatu negara Yahudi. Ketika kelompok tersebut sampai di Kekaisaran Bizantium, Kaisar Alexius mendesak mereka agar menunggu para bangsawan barat. Tetapi mereka bersikeras untuk melanjutkan dan jatuh dalam suatu penyergapan oleh bangsa Turk di luar kota Nisea, di mana hanya sekitar 3.000 orang yang berhasil meloloskan diri. Jika memperhitungkan orang-orang selain pejuang, pasukan barat mungkin berjumlah sebanyak 100.000 orang. Para pasukan tersebut melakukan perjalanan ke arah timur lewat jalan darat menuju Konstantinopel, di mana mereka menerima sambutan kehati-hatian dari sang Kaisar Bizantium. Pasukan utamanya kebanyakan terdiri dari kesatria Norman dan Prancis di bawah kepemimpinan para baron, berjanji untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang hilang kepada kekaisaran tersebut, dan mereka berbaris menuju selatan melalui Anatolia. Para pemimpin perang salib pertama ini misalnya Godefroy dari Boulogne, Robert Curthose, Hugo I dan dari Vermandois, Bourgoin dari Boulogne, Tancred dari Hauteville, Raymond IV dari Toulouse, Bohemond dari Taranto, Robert II dari Flandria, dan Etienne Comte de Blois, Raja Prancis, dan Henrik IV, Kaisar Romawi Suci, saat ini sedang dalam konflik dengan sang paus dan tidak ikut berpartisipasi. Laskar Salib awalnya berperang melawan bangsa Turk dalam pengepungan Antioquia yang berlangsung cukup lama, dimulai sejak bulan Oktober 1097 dan berakhir Juni 1998. Ketika mereka memasuki Antioquia, Laskar Salib membantai penduduk muslim dan menjarah kota tersebut. Namun sejumlah besar pasukan muslim yang dipimpin oleh Karboga segera mengepung Laskar Salib yang saat itu berada di dalam Antioquia. Bohemond dan dari Taranto berhasil merapatkan kembali barisan Laskar Salib dan mengalahkan Karboga pada tanggal 28 Juni. Bohemond dan pasukannya tetap memegang kendali atas kota tersebut, kendati telah berjanji mengembalikan kepada Alexius. Kaum Yahudi dan Muslim berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Yerusalem dalam menghadapi invasi kaum Franka itu. Tetapi Laskar Salib berhasil masuk ke dalam kota tersebut pada tanggal 15 Juli 1099. Mereka mulai melakukan pembantaian kepada penduduk sipil Muslim dan Yahudi, serta menjarah atau menghancurkan masjid-masjid atau kota itu sendiri. Sebagai akibat dari Perang Salib pertama, tercipta 4 negara bentukan Laskar Salib yang utama: Edessa, Antioquia, Tripoli, dan Yerusalem.
Pada suatu tingkatan populer, Perang Salib pertama dianggap melepaskan suatu gelombang amarah Katolik yang saleh dan emosional, yang mana diungkapkan dalam pembantaian orang-orang Yahudi yang mengiringi perang-perang salib tersebut dan perlakuan kejam atas kaum Kristen Ortodoks skismatik dari timur. Setelah Perang Salib pertama berlangsung, yang kedua, Perang Salib yang kurang berhasil dan disebut Perang Salib 1101, di mana bangsa Turk yang dipimpin oleh Kılıç Arslan I mengalahkan Laskar Salib dalam 3 pertempuran terpisah.